Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifa Balfas dari kelas 10 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran, medium of change, atau intermediary dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan, yaitu otorisasi, keriling, dan penyelesaian akhir settlement. Evolusi sistem pembayaran. Sistem pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur penggerak, yaitu inovasi, teknologi, dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter antar barang yang diperjualbelikan. Hanya saja masalah muncul ketika dua orang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukarannya, atau salah satu pihak tidak terlalu membutuhkan barang yang akan ditukar. Untuk mengatasi hal itu, manusia mengembangkan uang komoditas. Komoditas di sini adalah barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang. Misalnya garam, teh, tembakau, hingga biji-bijian. Hewan ternak digunakan sebagai uang komoditas pada tahun 900 hingga 6000 sebelum Masehi. Gandum, sayuran, dan tumbuhan kemudian juga dijadikan uang komoditas setelah muncul budaya pertanian. Selanjutnya, uang primitif mulai digunakan sekitar tahun 1200 sebelum Masehi dan berupa cangkang karang atau cangkang hewan lainnya. Orang Tionghoa mulai memproduksi imitasi kerang cowry yang terbuat dari logam dan tembaga sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Potongan kulit rusa putih dengan ukuran dan diberi berbagai jenis warna juga pernah digunakan sebagai alat pembayaran. Uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran. Swedia merupakan negara pertama benua Eropa yang menggunakan uang kertas di tahun 1661 setelah pabrik kertas didirikan pada tahun 1150 di Spanyol. Sistem pembayaran tunai. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi 2, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Sistem pembayaran non-tunai. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu APMK, cek bilot giro, nota debit, maupun uang elektronik, card based, dan server based. Cakupan sistem pembayaran non-tunai dikelompokkan menjadi dua jenis transaksi, yaitu transaksi nilai besar wholesale dan transaksi retail. Transaksi nilai besar memiliki karakteristik transaksi yang bersifat penting dan segera, urgen, meliputi transaksi antar bank, transaksi di pasar keuangan, atau transaksi dengan nilai tiket size 1 miliar. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Bank Indonesia Scripps Security Settlement System. Sedangkan transaksi retail meliputi transaksi antar individu dengan nilai tiket size 1 miliar dengan karakteristik bernilai kecil dan relatif tinggi. Frekuensinya. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah sistem clearing nasional Bank Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.